Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada mata kuliah pengantar ilmu hukum, dan kita sudah sampai pada pembahasan tentang ilmu bantu. Ilmu bantu ini menjadi perangkat kita ketika kita akan mempelajari ilmu hukum. Apa saja yang menjadi ilmu bantu nanti akan kita pelajari. Keberadaan ilmu bantu ini sebenarnya merupakan implementasi dari pemahaman kita kemarin tentang lapisan ilmu dalam ilmu hukum. Lapisan ilmu hukum. Hukum itu lapisannya apa saja sih? Terdiri setidaknya 3 lapisan. Nanti ada lapisan dalam dan luar, terutama yang lapisan dalam di 3 lapisan tadi. Ada 3 lapisan. Lapisannya apa? Filsafat hukum, kemudian apa? Teori hukum. Yang kedua, teori hukum, kemudian hukum dogmatik. Nah, ini materi pembelajaran kemarin ya. Dogmatis boleh. Dogma itu ajaran. Filsafat hukum, teori hukum, sama hukum dogmatik. Kalau dogmatik hukum juga boleh. Tiga lapisan ilmu ini masih dalam menurut bagan yang telah diungkapkan oleh Suryono Sukanto dan Oce Salman di pertemuan kemarin. 3 ini masih dalam tataran hukum ideal, masih dalam tatanan idealitas. Nah, perlu diimplementasikan ke dalam realitas. Realnya sih apa sih? Tidak dalam tatanan saintifik keilmuan saja. Ini tataran saintifik keilmuan saja. Perlu diimplementasikan ke dalam realitas. Nah, sekarang kita mempelajari yang babakan, mempelajari hal-hal terkait dengan realitas tadi. Oh, ini idealitas, yang ini realitas. Nah, idealitas lapisan ilmu hukum ini masih berkutat pada secara keilmuan, tatanan idealitas yang dianggap baik. Nah, ya meskipun secara teorinya seluruh kenyataan ditujukan harus menuju ke arah idealitas. Seluruh realitas yang ada harus diproyeksikan, diorientasikan menuju ke arah idealitas. Namun idealitas ini tidak akan membumi, tidak akan nyata dirasakan oleh masyarakat, oleh pengguna hukum kalau tidak diimplementasikan ke dalam kenyataan alias realitas. Nah, secara umum yang menjadi ilmu kenyataan ya, sains sudah kenyataan, sudah mulai diterapkan dalam kebudayaan, ke dalam peradaban umat manusia. Setidaknya ada 6 ilmu kenyataan ini. Ini ilmu realitas. Kalau yang ini ilmu
idealitas, lapisan sosial atau ilmu idealitas. Nah, ilmu idealitas perlu dibumikan ke dalam realitas supaya menjadi kenyataan. Apa saja keenam ilmu bantu ini? Sosiologi hukum, antropologi hukum, sejarah hukum, psikologi hukum, filsafat hukum sendiri. Filsafat hukum sebagai ilmu realitas dengan idealitas. Ini berbeda. Kalau di sini idealitas, kalau di sini realitas. Kemudian perbandingan hukum. Ya, sudah ada gambaran ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita next. Ya, yang pertama. Oh iya, saya lupa. Nah, pembahasan kita kali ini karena saking banyaknya, maka pembahasan tentang ilmu kenyataan atau ilmu bantu dalam mempelajari ilmu hukum ini akan kita bagi menjadi 2 termin. Yang pertama, di materi perkuliahan ini kita akan membahas tentang 3 hal teratas: sosiologi hukum, antropologi hukum, sama sejarah hukum. Yang 3 terakhir akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Yuk, next. Sosiologi hukum. Kalau kita mendengar kata sosial, sosial itu terjemahan paling gampang untuk memudahkan pemahaman kita. Kita dengar kata sosial, sosial itu terjemahannya sama dengan masyarakat. Kalau ditambahi logos atau logika, berarti ilmu yang mempelajari tentang hukum kemasyarakatan. Sosiologi hukum berarti mempelajari hukum kemasyarakatan, atau bagaimana hukum berperan dalam kehidupan sosial yang lebih luas, atau hukum sebagai subsistem atau sebagai komponen. Subsistem itu bisa diartikan komponen atau unsur atau aspek atau komponen subsistem. Hukum sebagai subsistem, hukum sebagai komponen yang digunakan, yang dijadikan perangkat, yang punya peranan dalam kehidupan sosial atau kehidupan masyarakat. Berarti di situ nanti kita akan melihat bagaimana relasi antara hukum dengan masyarakat. Ya, relasinya seperti apa? Ya, nanti ada hukum itu dipatuhi atau tidak. Hukum itu kewenangannya siapa yang membuat hukum? Hukum diterapkan, dipatuhi oleh masyarakat atau tidak, ditaati atau diabaikan oleh masyarakat. Nah, seperti halnya tradisi mengaji dalam komunitas pesantren misalnya. Di sini seorang guru yang punya kewenangan menjadi patron, yang berperan sebagai penguasa. Nah, di sini tentu menetapkan berbagai aturan, berbagai norma terhadap santrinya. Nah, santrinya patuh nggak pada norma atau hukum, aturan yang telah ditetapkan oleh gurunya? Kalau mematuhi, maka mereka tunduk patuh pada kewenangan guru sebagai penguasa dalam dunia kependidikan. Kalau tidak, ya mereka lari mencari guru yang lain. Nah, demikian juga ketika dalam masyarakat,
hukum ini dipatuhi atau tidak. Nah, itu dalam proses penegakannya. Nah, kalau dalam proses pembuatannya bagaimana? Apakah hukum ini diambil dari tradisi, kebiasaan, atau diambil dari nilai-nilai yang tumbuh dalam kehidupan masyarakatnya. Secara psikologis sudah ini hukumnya aku banget, hukumnya sesuai dengan jiwa masyarakat atau tidak. Nah, nanti kita akan membahasnya. Ya, secara teoritis ya ini asal kata sosiologi itu sosius, kawan, logos, ilmu tentang perkawanan. Nah, di sini untuk menggambarkan bagaimana masyarakat ini dibangun. Masyarakat ini sifatnya komunal, di mana sekumpulan individu saling berkomunikasi membentuk satu kumpulan, di mana kumpulan ini menjadi kawanan. Berarti kata sosiologi ini berusaha dimaknai untuk menggambarkan keberadaan masyarakat. Berarti sosiologi itu ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Nah, mereka sosiologi hukum. Bagaimana jalannya hukum dalam masyarakat? Artinya apa? Bagaimana hukum berpengaruh dalam masyarakat, kemudian ditaati dan berjalan di tengah masyarakat. Berikut faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhi, seperti bagaimana perilaku penegakan yang dilakukan oleh penguasa sebagai atau kemudian pembuat hukum, bagaimana formasi tatanan kepenguasaannya dijabat secara tunggal, satu melingkupi semua, atau ada pembagian kekuasaan seperti pembagian kekuasaannya Montesquieu, ada kekuasaan legislatif, eksekutif, yudisial, atau tiga fungsi tadi dijabat oleh satu penguasa. Nah, kalau kita di negara modern yang menganut demokrasi, ada pembagian kekuasaan. Ya, hukum menjadi social control atau kontrol sosial untuk mengkontrol masyarakat, bisa mengubah masyarakat. Lebih detailnya lagi yang diungkapkan oleh Roscoe Pound kemarin, law as a tool ini diterjemahkan law, LAW, SAS, a tool of social engineering, hukum sebagai alat rekayasa sosial, alat perubahan masyarakat. Sosial diartikan masyarakat, rekayasa social engineering berarti apa? Rekayasa. Engineer itu teknik merekayasa. Insinyur kemasyarakatan. Insinyur sebagai alat merubah kebiasaan atau merubah struktur, intinya di engine masyarakat itu, di engine masyarakat itu dilakukan rekayasa sosial. Nah, masyarakat bisa dilakukan rekayasa sosial, ya tergantung penguasanya. Nah, ketika penguasa membuat hukum yang dibuat oleh penguasa itu dipatuhi oleh masyarakat atau tidak, tentu kepatuhan masyarakat akan hukum menjadi pertimbangan tersendiri bagi penguasa. Penguasa tentu mempertimbangkan apakah hukum yang dibuat ini dipatuhi oleh warga negara, dipatuhi oleh masyarakat atau tidak. Kalau tidak, ya legitimasi kekuasaannya bisa terganggu. Next. Dalam kehidupan sosial itu ada masyarakat yang statis, ada yang dinamis. Statis itu sifatnya menetap,
ada hal-hal yang sifatnya menetap. Kalau dalam secara dinamik ada hal-hal yang berubah dalam kehidupan masyarakat, dinamika. Nah, berarti apa yang menjadi statis, apa yang statis dalam kehidupan masyarakat? Ini terkait dengan struktur yang sifatnya menetap dalam kehidupan sosial. Apa saja yang menetap dalam kehidupan masyarakat? Yang pertama, kaidah sosial. Kaidah itu sama dengan norma, sama dengan aturan atau peraturan. Nah, peraturan yang berjalan dalam kehidupan sosial ini sifatnya menetap. Menetap itu berarti apa? Sama terus menerus dari generasi ke generasi. Normanya, aturannya sama. Misalnya tentang perkawinan. Tentang perkawinan ini, perkawinannya bagaimana sifatnya, patrilineal atau matrilineal, lebih ke arah mana line nasab yang ditekankan, apakah nasab pihak laki-laki atau pihak perempuan. Kalau pihak laki-laki, maka perkawinannya bersifat perkawinan jujur, di mana pihak laki-laki yang melamar suami. Nah, kalau matrilineal sebaliknya, pihak keluarga istri yang melamar ke keluarga suaminya. Nah, ini berjalan dari generasi ke generasi, tidak ada perubahan alias menetap. Ya, meskipun kaidah sosial ini nantinya akan menyesuaikan dengan dinamika sosial, di mana masyarakatnya berubah. Kalau masyarakatnya berubah, tentu aturan sosial atau kaidah sosial atau norma sosial ini akan mengalami perubahan juga, di mana normanya menyesuaikan masyarakatnya. Karena masyarakatnya berubah, maka normanya berubah juga. Tapi untuk merubah hal-hal yang terkait dengan ketetapan sosial ini tidaklah mudah. Perlu adanya perubahan sosial terlebih dahulu. Dimana ketika masyarakatnya sudah berubah, maka aturan sosialnya juga berubah. Nah, demikian juga ketika dalam kehidupan masyarakat sekarang ini, dalam konteks kekinian sekali, nyuwun sewu, memang banyak sekali kaidah sosial atau norma sosial atau aturan sosial yang mengalami pergeseran alias perubahan. Kenapa ini mengalami pergeseran? Ya karena masyarakatnya juga berubah. Lihat tatanan masyarakat kita. Tatanan masyarakat kita itu aslinya komunal. Tatanan masyarakat itu kita guyup rukun, gotong royong, menyatu menjadi satu. Misalnya dalam tatanan keluarga, masing-masing anggota keluarga support, melakukan hal apapun untuk keluarga. Misalnya di situ ada diversifikasi fungsi dalam keluarga. Ada yang menjadi pemberi nafkah dan ada yang mensupport kebutuhan sang pemberi nafkah. Ya, ada yang melindungi, ada yang dilindungi. Ada yang mendidik, ada yang dididik. Ya, tapi tatanan ini gunanya apa? Untuk membentuk kohesi sosial. Dalam kohesi sosial itu ada interdependen atau saling ketergantungan satu sama lain. Suami tidak bisa sendiri tanpa adanya istri di sisinya. Demikian juga istri tidak bisa melakukan semuanya sendiri tanpa ada suami yang mendukung dan mensupportnya. Nah, tatanan sosial kita lambat laun juga mengalami perubahan, mengalami pergeseran.
di mana ini tatanan komunal. Nah, tatanan komunal ini mengalami pergeseran di mana masing-masing anggota keluarga mengalami dan menjiwai perilaku yang sifatnya individual. Misalnya individual. Kalau masyarakat sudah individual, bagaimana? Masyarakat yang tadinya komunal, misalnya kita itu aslinya komunal, tapi ketika masyarakatnya sudah individual, maka tatanan komunal ini lambat laun akan mengalami perubahan. Kita itu aslinya komunal. Nah, karena aslinya komunal, ini berusaha ditetapkan, berusaha dilembagakan dalam kaidah sosial, dalam norma-norma aturan sosial, supaya untuk menjaga kelangsungan kehidupan komunal. Tapi tatanan norma ini akan berubah ketika masyarakatnya juga mengalami perubahan. Artinya proses sosial, proses individualisasi, masyarakat yang tadinya komunal menjadi individual, maka hukumnya lambat laun akan merubah tatanan yang tadinya komunal menjadi individual. Tidak hanya normanya, termasuk lembaga sosialnya. Kalau dulu lembaga sosial seperti keluarga itu lembaga struktur sosial yang paling kecil dalam kehidupan masyarakat. Keluarga sebagai lembaga sosial juga mengalami perubahan. Tadinya sudah ditetapkan suami itu apa, istri itu ngapain, anak itu harus ngapain dalam kehidupan, karena kita mengalami ada proses berhubungan dengan dunia luar, proses globalisasi, universalisasi, internasionalisasi. Kita bergaul dengan dunia luar, lambat laun pengaruh ideologi ajaran luar itu ikut masuk dalam kehidupan masyarakat. Ketika ajaran ini diimani, dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat, lambat laun tatanan strukturnya juga akan mengalami perubahan. Tidak hanya normanya, tapi juga lembaga sosialnya, kelompok sosialnya, strata sosialnya juga berubah. Tadinya masyarakat ada strata, ada tingkatan, ada hierarki otoritas, ketundukan. Karena individualisasi, maka lapisan ini menjadi blur, lapisan ini menjadi menghilang, strata ini menjadi menghilang. Nggak ada semuanya, nggak ada strata sosial, nggak ada hubungan kita tunduk patuh pada siapa. Yang ada adalah egalitarianisme, yang ada adalah kesetaraan. Nah ini bagaimana masyarakat sendiri juga mengalami konflik, mengalami perubahan, diantaranya melalui konflik, juga lewat adanya pergaulan sosial dan internasional khususnya, sehingga merubah struktur kehidupan kita. Yang tadinya ada sosial statik yang pengennya menetap, tapi yang menetap ini, yang sifatnya tetap ini, lambat laun juga mengalami perubahan. Karena apa? Masyarakatnya mengalami dinamika, alias ada perubahan. Gitu. Coba next. Nah, terkait dengan hukum, ini bagaimana? Ada ruang lingkup kajiannya. Pertama, melihat gejala sosial dari hukum. Hukum ini dipandang sebagai salah satu
unsur dari gejala sosial. Berarti melihat bagaimana sih peran hukum dalam kehidupan masyarakat. Menjadi gejala sosial. Hukum ini ditaati atau tidak, atau ada resistensi. Resistensi itu penolakan. Misalnya ketaatan masyarakat desa terhadap aturan adanya perceraian di pengadilan, bahwa perceraian ini menurut negara telah menetapkan tata cara perceraian dilakukan di hadapan hakim alias di pengadilan. Kalau mau bercerai harus bercerai secara prosedural alias secara formal, pakai tata cara yang telah ditetapkan oleh negara. Masyarakat mematuhi atau tidak, ini tergantung pada bagaimana nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat terhadap hukum yang ditetapkan oleh negara. Nah, kalau di masyarakat perkotaan biasanya ya patuh atau taat pada kaidah hukum atau aturan hukum yang ditetapkan oleh negara, bahwa perceraian itu ya di pengadilan. Karena apa? Menunjang adanya kepastian hukum akan statusnya janda atau duda. Ini diputuskan oleh pengadilan. Lain halnya dengan masyarakat desa yang memandang bahwa kepastian hukum atau status hukum ini tidak begitu penting dalam kehidupan masyarakatnya. Janda atau duda, status itu tidak ditentukan oleh apa kata hakim atau apa kata status yang disematkan oleh hukum ke dalam dirinya. Janda atau duda itu tergantung pada apa? Pada interaksi antara suami dengan istri. Kalau masih taat pada agama ya tergantung pada kalam talak dari suaminya. Kalau masyarakat desanya sudah mulai terpengaruh dengan budaya luar ya angger minggat wae. Angger minggat wae putus. Aku berhenti jadi suamimu, aku berhenti jadi istrimu. Angger minggat wae. Next, terkait dengan hukum ekonomi syariah misalnya, tertarik atau resisten, atau menolak. Nasabah sebagai konsumen itu bisa tertarik pilihannya atau menolak adanya produk wadiah dalam tatanan perbankan misalnya. Nah, tatanan perbankan ini, produk ini tentu bisa hadir lewat adanya ketentuan aturan yang telah ditetapkan oleh negara. Negara hadir dalam aturan-aturan yang telah ditetapkan. Di antara ini PBI. PBI itu apa sih? Peraturan Bank Indonesia. Karena waktu itu Bank Indonesia yang menjalankan otoritas transaksi keuangan di Indonesia. Sekarang kewenangan ini dijabat oleh OJK. Karena sudah dilimpahkan kuasanya ke OJK, maka pengaturan lebih lanjut lewat POJK atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian peran hukum terhadap gejala sosial. Kalau tadi yang pertama ini respon masyarakat terhadap hukum, apakah ia taat atau tidak taat, berusaha mengadaptasi, berusaha menuju ke ketaatan atau melakukan penyimpangan. Kalau resisten itu apa tadi? Menolak. Sekarang peran hukum terhadap gejala sosial. Ini memakai kalamnya Roscoe, Law as a Tool of Social Engineering, hukum sebagai alat rekayasa sosial. Nah,
adanya hukum ini merubah masyarakat enggak? Nah, misalnya memakai judul ini. Nah, ini kayak judul-judul artikel ya, atau judul-judul skripsi. Perubahan konfigurasi sosial. Berarti ini rekayasa sosial. Di sini rekayasa sosialnya di sini. Adanya perubahan atau tidak dalam masyarakat, artinya pergeseran atau tidak dalam masyarakat. Nah, dikarenakan ada regulasi yang telah menetapkan. Berarti adanya perubahan sosial ini dikarenakan adanya regulasi yang dibuat oleh negara. Ketika negara menetapkan regulasi, tentu dalam interaksi kemasyarakatan yang diatur juga mengalami perubahan. Terkait dengan ekonomi syariah, misalnya produk perbankan syariah di BMT, adanya KHS, Kitab Hukum Ekonomi Syariah, ini punya pengaruh enggak dengan tingkat varian produk? Produknya apa? Cuman wadiah atau tabungan saja, atau murobohah saja, atau dalam produk perbankan ada varian lengkap, seperti lengkapnya, kekompletannya seperti yang telah ditetapkan dalam KHS atau yang ditetapkan oleh PBI misalnya, atau POJK. Nah, ini kan melihat bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat. Itu. Ya, kegunaannya ini memahami perkembangan hukum positif. Tadi kita akan melihat bagaimana hukum positif yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian hukum positif ini efektif enggak terhadap masyarakat, dipatuhi atau tidak. Tatanan yang diatur oleh norma hukum, oleh kaidah hukum ini menyesuaikan enggak dengan norma hukum yang menjadi idealitasnya. Ya, penerapan hukum ini diterapkan enggak? Kalau dipatuhi pasti diterapkan, tapi kalau tidak, maka ini tidak diimplementasikan. Aturan tentang perselisihan di pengadilan, masyarakat tunduk patuh atau tidak? Kalau tidak, maka mereka tidak mau melakukan menempuh prosedur yang ditetapkan dalam tata cara perceraian di pengadilan. Ya, itu. Next, antropologi hukum. Antropologi, biar Anda tidak miss pemahaman, Anda melihat antropologi ini adalah ilmu tentang kebudayaan. Berarti antropologi hukum ini yang mempelajari tentang budaya hukum. Budaya hukum masyarakat bagaimana? Terkait dengan masyarakat juga. Budaya hukumnya pakai hukum tertulis atau hukum tidak tertulis, misalnya. Nah, ini terkait dengan kebudayaan itu setidaknya menurut siapa itu? Ya, ada 3 wujud. Pertama, kebudayaan dalam wujud ideologi atau kepercayaan. Kepercayaan ini meskipun tidak kelihatan, tapi menjadi inti dari kebudayaan. Saya ulangi ya, bahwa kepercayaan ini meskipun tidak terlalu kelihatan di permukaan, tapi ini menjadi inti dari kebudayaan. Seluruh kebudayaan manusia merupakan manifestasi dari kepercayaannya. Kepercayaannya apa? Percaya akan Tuhan atau tidak?
masyarakatnya religius atau sekuler misalnya. Kalau masyarakatnya religius, pasti aturan-aturan yang diberlakukan dalam kehidupan masyarakat akan penuh, akan syarat dengan nilai-nilai religiusitas, akan syarat dengan nilai-nilai keagamaan. Tapi kalau masyarakat sekuler, tentu norma-norma keagamaan ini dihilangkan dalam tata pengaturan kehidupan masyarakatnya. Ini terkait dengan antropologi hukum. Nanti ada kepercayaan, kemudian perilaku, kebiasaannya. Yang kedua, kebiasaannya bagaimana? Perilaku atau kebiasaan berarti menganut pola-pola perilaku. Apakah dipatuhi, dijalankan atau tidak dalam masyarakat. Struktur pembuat hukumnya juga bagaimana, apakah ada pemisahan kekuasaan atau tidak. Kemudian yang ketiga mengenai karya. Nah, hukum sebagai sub kebudayaan, ini berarti hukum sebagai salah satu produk dari kebudayaan masyarakat. Dalam masyarakat itu muncullah pola-pola perilaku yang ditaati oleh masyarakat. Jadi apa? Hukum ini sudah melembaga dalam kehidupan masyarakat. Atau muncul aturan-aturan. Aturan itu diundangkan oleh masyarakat lewat negara atau tidak. Ini terkait bagaimana masyarakat membangun peradabannya. Kalau peradabannya tradisional, ya hukumnya menjadi hukum yang tradisional. Tapi kalau masyarakatnya peradabannya modern, hukumnya dilakukan modernisasi. Nah ini antropos, manusia, logos, logika ilmu, akal. Nanti lebih ke arah ini loh. Untuk memudahkan, namanya antropologi hukum, ya kebudayaan hukum, alias kultur. Ya, intinya sebenarnya ingin membangun kondisi tatanan hukum yang lebih beradab. Berarti mengarah ke peradaban. Peradaban ini diartikan sebagai tatanan level kebudayaan yang lebih tinggi, yang luhur. Nah, makanya kalau kita mendengar kata peradaban itu identik dengan kebudayaan. Tapi kalau kita mendengar kebudayaan, belum kebudayaan saja, ini lebih luas. Kalau peradaban ini jenis kebudayaan lebih spesifik. Ini kebudayaan yang dianggap lebih tinggi, dan ini menjadi acuan dalam berkebudayaan. Kalau kita berbudaya, ini pasti mengacu, ingin meraih, mengidealkan kebudayaan yang lebih tinggi. Nah, kebudayaan yang lebih tinggi ini namanya adalah peradaban. Nah, ini relasi antara antropologi dengan hukum. Silahkan Anda baca. Sumbangan hukum bagi antropologi, ya ini tadi, menuju tatanan masyarakat yang beradab. Sumbangan antropologi bagi hukum, ini diantara ini, vulgis, jati diri bangsa. Kalau kita membuat hukum tidak memperhatikan atau mempertimbangkan adanya kebudayaan bangsa kita, maka kita akan menjadi bangsa yang kehilangan jati diri, kehilangan identitas diri, harus ikut-ikutan. Karena modernisasi, kita pengen menjadi bangsa modern, kita lupa akan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia yang punya karakter komunal, guyup, bersatu sama lain, menjadi masyarakat yang individualis,
very congkrah, pengen hanya menggatekke kepentingannya sendiri-sendiri. Ini pentingnya Volkis, mewujudkan jati diri bangsa negara dalam hukum. Tanpa adanya Volkis, ini banyak antropologi hukum ini banyak dibantu lewat mazhab sejarah hukum. Sejarah hukumnya tokohnya von Savigny, Karl von Savigny, orang Jerman. Kalau lihat cerita histori peradabannya, waktu itu Jerman dijajah Perancis lewat hukumnya yang ala-ala Perancis ini dianggap menghilangkan jati diri nasionalitas orang Jerman. Nah, untuk membangun nasionalitas orang Jerman perlu dibangun secara antropologinya itu bagaimana, sejarah kebudayaan masyarakatnya itu bagaimana. Sejarahnya itu masyarakat, makanya mulai dibangun tradisi-tradisi hukum yang ala Jerman yang berbeda dengan Prancis. Nah, demikian juga kita sebagai bangsa Indonesia misalnya, jati diri bangsa kita itu kelihatan atau tidak. Kita dalam hukumnya banyak diwarisi oleh peninggalan kolonial, peninggalan Belanda. Nah, ideologi Belanda yang masuk ke dalam hukum ini mau nggak mau tentu mempengaruhi kehidupan masyarakat, kehidupan kita dalam berbudaya, dalam peradaban kita. Nah, tapi kita mau nggak menggali peradaban yang menunjukkan identitas kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang beradab. Hukum yang dibuat itu diambil dari nilai-nilai peradaban bangsa Indonesia yang luhur atau enggak, diambil dari local wisdom atau tidak. Ya, meskipun nanti kita juga memperhitungkan bagaimana sih membandingkan di sini, bagaimana sih peradaban bangsa kita dengan peradaban luar. Mana yang lebih maju? Mana yang lebih beradab? Nah, ini juga penting untuk melihat kita memakai hukum yang punya peradaban yang lebih tinggi. Ya. Misalnya dalam peradaban hukum misalnya, hukum itu sebagai sebuah peradaban, ada hukum tertulis sama hukum tidak tertulis. Hukum yang didasarkan pada kebiasaan pola perilaku masyarakat dan hukum yang telah ditetapkan oleh negara yang menunjang kepastian hukum. Nah, di sini ada dua peradaban hukum. Anda bisa membandingkan mana hukum yang lebih tinggi, coba. Hukum yang hanya berlandaskan pada pola kebiasaan masyarakat saja, atau hukum yang telah ditetapkan statusnya, bahkan ada legitimasi dari negara. Mana yang lebih tinggi? Ya tentu hukum tertulis. Hukum tertulis menempati peradaban hukum yang lebih tinggi dari yang lama. Makanya ketika Belanda datang ke Indonesia, proses penjajahan, itu peradaban hukumnya nyuwun sewu. Saya terus terang mengatakan, meskipun ini menyakitkan ya, terus terang mengatakan bahwa peradaban Barat, peradaban Belanda tentang hukum ini lebih tinggi daripada peradaban hukum orang Indonesia asli. Baik di Jawa, orang Bugis, orang Batak, orang Minang, orang Aceh, sama peradabannya ini lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi? Hukum yang dituju ini menunjang pada kepastian hukum, pada status hukumnya jelas, masalah legitimasi hukum. Ini hukumnya lebih berorientasi pada kepastian hukum, tidak berorientasi pada hanya pola perilaku dalam masyarakat. Misalnya tentang kepemilikan tanah
secara lisan atau tertulis? Ayo coba. Anda punya tanah, lihat secara fisik digarap oleh siapa, atau secara hukum dimiliki oleh siapa. Nah, kita secara peradaban hukum masalah tanah misalnya sudah memakai peradaban sertifikasi tanah, bahwa kepemilikan tanah itu bersertifikat. Kepemilikan hak atas tanah ini lewat sertifikat yang menunjang kepastian hukum. Hal ini membuktikan bahwa peradaban hukum tertulis ini lebih tinggi daripada hukum tidak tertulis. Alias hukum modern, hukum yang dibuat oleh negara, ini kepastian hukumnya jauh lebih tinggi daripada hukum. Saya ingin meneruskan tapi takutnya dianggap menyinggung. Tapi ini terus terang kebenarannya, bahwa hukum buatan negara status peradabannya lebih tinggi daripada hukum adat. Tak bablas sisisan. Status hukumnya, peradabannya lebih tinggi daripada hukum adat, hukum berdasarkan tradisi. Ya meskipun sebaliknya, kalau kita memakai hukum modernisasi hukum tanpa mempertimbangkan identitas kebudayaan jati diri bangsa, kita akan kehilangan jati diri. Kita akan kehilangan Volkis. Ini maka kita pinter milih-milih peradaban, tapi jangan sampai peradaban yang kita tuju menghilangkan jati diri kita sebagai sebuah bangsa. Bisa dipahami ya? Satu sisi lain ya kita mulai digiring nih ke arah peradaban hukum yang universal. Ya ada sisi plus minusnya, supaya hukum ini ada kepastian hukum. Ini menjadi kepastian hukum ini menjadi hal yang tidak bisa ditawar, karena merupakan bagian dari peradaban hukum yang modern. Seluruh negara, tidak hanya di Indonesia saja, seluruh negara di dunia ini memakai peradaban hukum yang universal, yakni peradaban hukum yang tertulis. Tapi satu sisi lain ini Volkisnya, kita lebih banyak mengejar, mengorientasikan kemajuan, mengorientasikan modernitas, tapi kan seringkali lupa ini Volkis. Jati diri bangsa kita kehilangan. Kita dengan bangsa lain ya, seakan pengen menyamakan. Kita hanya ikut-ikutan saja. Nah, ini ruang lingkupnya, silakan Anda baca. Laura Nader. Ya. Ruang lingkupnya itu. Ya, kita lewati. Cara mempelajarinya lewat historis. Madhab historis itu juga mempengaruhi adanya antropologi hukum ala Carl von Savigny. Kemudian metode normatif eksploratif, mempelajari norma atau ketentuan hukum secara dieksplor, dijelajahi hukum, baik hukum lokal, hukum internasional, atau hukum nasional negara lain, bisa dipelajari untuk melihat peradaban hukum yang paling maju misalnya. Atau deskripsi perilaku, ini melihat
hukum sebagai eh, kenyataan perilaku sosial masyarakat. Apakah hukum mana yang dipatuhi? Nah, ini terkait dengan kepatuhan hukum, juga terkait dengan mana norma masyarakat yang menjadi hukum adat yang dilembagakan oleh masyarakat adat. Juga dengan metode studi kasus, lihat kasus-kasus perselisihan misalnya. Ketika kasus ada perselisihan dalam masyarakat, metode penyelesaiannya bagaimana? Apakah mereka melakukan musyawarah atau mencari lembaga yang menengahi perselisihan? Kita secara peradaban kita mengenal adanya lembaga yang menengahi perselisihan, ini lembaga kehakiman atau peradilan. Itu terkait dengan antropologi hukum. Soal antropologi ya lembaga ini juga mengalami perubahan. Peradaban itu juga mengalami perubahan. Secara kehakiman misalnya kita dulu mengenal hakim ini hanya ada di bawah naungan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung membuat pengadilan tinggi di masing-masing provinsi, kemudian di tiap kota dan kabupaten membuat pengadilan negeri. Variannya yang lain adalah pengadilan agama. Dan ada juga pengadilan militer, pengadilan tata usaha negara. Itu varian-varian yang ada di kota dan kabupaten. Di level berikutnya ada pengadilan tinggi negeri, pengadilan tinggi tata usaha negara, pengadilan tinggi agama, level provinsi. Nah, kemudian level pusatnya ada dalam naungan Mahkamah Agung. Secara peradaban kita juga mengalami perubahan. Ternyata ada hal-hal yang terkait dengan tatanan hukum di level atas, yakni terkait dengan konstitusi. Maka kita mengenal adanya lembaga kehakiman tidak hanya di MA saja, tapi sekarang mengenal adanya Mahkamah Konstitusi, juga lembaga kehakiman. Variannya nambah lagi, adanya lembaga kehakiman yang lingkup negara atau lingkup swasta. Kehakiman peradilan kok swasta? Iya, ada peradilan swasta. Itu arbitrase, silakan Anda lihat. Arbitrase itu peradilan partikelir, peradilan swasta. Ini kalau kita melihat bagaimana hukum kita sebagai sebuah kebudayaan, antropologi hukum. Nah, manfaatnya lihat level peradaban kita bagaimana. Apakah semaju dengan negara-negara lain atau tidak? Atau hanya ikut-ikutan dengan modernitas, mengajarkan modernitas, tapi kehilangan jati dirinya. Nilai ideologinya hilang. Hanya norma, tapi ideologinya ikut nilai-nilai luar, bukan nilai-nilai bangsa sendiri. Mengadopsi budaya bangsa lain, tapi kehilangan jati diri. Nah, ini suatu apa ya, sintesa dua hal ini tidak mudah. Seperti orang Bali misalnya, pengen melestarikan tradisi, tapi juga membuka diri dengan kehadiran peradaban lain. Orang Bali terkenal dengan wisatanya, berarti membuka diri dengan kedatangan ideologi, kepercayaan, dan perilaku kebudayaan bangsa lain. Tapi di satu sisi lain, mereka dituntut untuk melestarikan kebudayaannya. Ini dua hal yang bertolak belakang. Kalau bertolak belakang itu jelas sekali sulit untuk diwujudkan. Ternyata tradisinya ya dilestarikan dalam hal kebudayaan saja, lewat tarian, ukir-ukiran, terus apalagi tradisi ngaben, tradisi yang mendatangkan rupiah ini masih dipertahankan. Tapi salah tradisi yang lain ini banyak sekali menghilang. Mereka banyak kehilangan jati dirinya. Tradisi keluarga misalnya, tradisi keluarga ya
saya yakin di Bali banyak terjadi perceraian. Si anak-anak itu ada, sebenarnya ada 4, ada made, itu apa ya? Ada anak pertama, ada kedua, ada sebutannya. Nah, itu juga berubah. Belum lagi lewat adanya nasionalisasi apa keluarga berencana. Kalau keluarga berencana kan membatasi jumlah anak hanya 2. Nah, padahal tradisi masyarakat Bali itu ada 4. Masalah kesucian keluarga misalnya, orang Bali ya saya dulu menganggap bahwasanya segel keperawanan dibuka ketika dalam koridor perkawinan. Tapi melihat kebudayaan masyarakat Bali sekarang mencari perawan Bali yang belum menikah, gadis yang masih perawan, ini susah. Karena tradisinya ya mereka kepercayaannya mulai berubah. Kehilangan kepercayaan dianggap tidak lagi masalah, asal tidak hamil. Menurut lihat jati dirinya mulai menghilang. Nah, itu aja. Next, sejarah hukum. Nah, full case ala Carl von Savigny ya. Sejarah hukum masih terkait dengan antropologi hukum ini kalau kita ngomong full case, jiwa bangsa, asal usul sistem hukum. Sejarah hukum ini sangat terkait dengan antropologi hukum. Silakan Anda baca. Ini mewujudkan hukum yang penuh dengan ekspresi jiwa bangsa alias full case. Supaya apa? Kita tidak kehilangan jati diri. Mana local wisdomnya? Next, Carl von Savigny, orang Jerman ini. Lihat apa tadi ya, narasi sejarahnya itu Jerman dijajah Prancis, Jerman mengembangkan nasionalitas. Ya meskipun di kemudian hari pernah Jerman mengalami over nasionalitas seperti adanya Nazisme. Nazisme itu Jerman adalah peradaban yang paling unggul sampai Hitler melakukan ekspansi ke negara-negara sekitarnya untuk menunjukkan bahwa keluhuran peradaban Jermannya dibanding bangsa lain. Ya, nasionalitas ini bagaimanapun juga diperlukan dalam porsi tertentu, sangat penting. Kalau tidak ya kita sebagai bangsa Indonesia itu jati dirinya apa? Nggak punya jati diri ya kehilangan identitas, ngapain kita berbangsa? Mending mikir nafsi saja. Pola pikirnya seperti itu. Makanya jiwa bangsa advocacy ini menjadi sumber hukum. Dalam pembentukan hukum harus hukum aturan yang dibuat ini merupakan refleksi, merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang syarat akan full case. Aturan yang dibuat, norma yang dibuat, pasal-pasal yang dibuat ini di dalamnya mengandung nilai-nilai atau ideologi kepercayaan yang menjadi jiwa bangsa. Hukum yang dibuat, aturan yang dibuat merupakan ekspresi dari kesadaran umum atau semangat sebagai bangsa dalam mewujudkan nilai-nilai
ideologinya. Ya, intinya ke Volkswagen ala Von Savigny. Pusta muridnya Von Savigny sama bentuk hukumnya boleh maka lihat lebih ke arah hukum adat, atau ketika menjadi bentuk modernitas lewat adanya hukum tertulis. Hukum tertulis ini bersumber pada nilai hukum adat. Ini bagaimanapun hadirnya modernisasi hukum, peradaban hukum. Modernisasi hukum tertulis ini merupakan peradaban hukum yang lebih tinggi. Makanya adanya peradaban hukum yang lebih tinggi juga diserap, tapi tidak melupakan adanya hukum adat yang merupakan jiwa bangsa. Nah, ini loh intinya, nilai-nilai ideologi bangsa. Kalau ini hilang, wassalam, ya identitas kita hilang. Nah, itu aja. Kita berikutnya akan membahas tentang ilmu bantu dan ilmu hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.